Hai teman-teman, kamu lagi dengerin podcast Telisik, telepon asik bareng Rizky Irfan. Kali ini Rizky akan nelpon teman-teman Rizky yang kita lihat aja nanti ya, mereka itu dari mana sih sebenarnya. Ini yang jelas clue-nya ada di Pulau Sumatera semuanya. Dari Pulau Sumatera ada di dua lokasi. Dan yang akan Rizky telepon adalah fasilitator Anak Indonesia Bersih dan Sehat. Nah, kita langsung aja menghubungi mereka berdua. Halo. 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 Wah, ternyata ada dua orang, betul kan ya? Ada dua orang. Dan langsung aja Rizky kasih kesempatan untuk teman-teman yang Rizky telepon tuh kenalan sama pendengar semuanya. Silahkan. Dari mana dulu? Mungkin dari yang paling dekat dengan Jakarta dulu kali ya. Oke. Halo, nama saya Une. Saya dari Semarang. Saya sekarang sebagai fasilitator Java for Kids di penempatan di Lampung Selatan. Di Lampung Selatan ya. Oke, Iya. Satu lagi. Halo. Halo, iya. Oke, Aduh, sinyal. silakan kenalan dulu. Halo, nama saya Tuti. Saya dari Indramayu, Jawa Barat. Sekarang fasilitator Java for Kids penempatan di Padang Pariaman. Oke, jadi ada dua, ada Une dan juga ada Tuti. Kalau Une tadi penempatannya di Lampung Selatan, kalau Tuti ada di Padang Pariaman ya. Nah, Une sama Tuti, gimana kondisi kesehatan kalian sekarang di bulan ke-6 ini? Alhamdulillah sangat luar biasa. Aman. Aman ya. Alhamdulillah juga tentunya. Nah, kalau keadaan cuaca di sana gimana? Kalau di Lampung Selatan lagi musim hujan, jadi alhamdulillahnya mengurangi debu yang di Lampung Selatan. Oke, kalau dari Kalau Padang di Pariaman, Padang hujan dan panas, hujan lokal karena kebetulan di bukit. oh di bukit ya, jadi sejuk pastinya. Nah, pengen Iya. tahu dong ceritanya Tuti dulu deh. Pertama kali waktu kalian tuh sampai di daerah penempatan tuh kan masih asing ya. Boleh nggak diingat-ingat dan diceritain lagi pertama kamu ke sana gimana sih? Wah, ini cerita masa lalu ya. Awal sampai di Padang Pariaman tuh nyangkanya Padang gitu, kota. Ternyata pas nyampe, oh ternyata perbatasan. Terus kami langsung dijemput sama driver unit Java Padang. Terus kami langsung dibawa ke kantornya, kenalan gitu sama atasan-atasannya. Setelah itu kami dibantu unit untuk cari tempat tinggal untuk kami tinggal selama 9 bulan ke depan. Nah, terus tuh malam berlalu, esoknya kami langsung dapat sewa motor dan kayak melakukan silaturahmi gitu, kayak ke dinas pendidikan. Terus karena ada 7 sekolah sasaran program atau 7 sekolah dampingan kita, jadi kami juga melakukan silaturahmi ke 7 sekolah yang memang menjadi sasaran program Java for Kids di Padang Pariaman. Oke, jadi prosesnya cepet banget ya, begitu datang, dijemput, dikenalin sama tim dari unit sana, kemudian langsung berkunjung ke dinas pendidikan dan juga ke sekolah. Kalau Une nih, gimana nih begitu sampai di Lampung Selatan? Waduh, Lampung Selatan ya, waktu itu rasanya cukup menegangkan ya. Soalnya mikirnya udah kayak takutnya nih benar-benar pelosok gitu. Ternyata nyampe sini tuh enggak gitu. Dijemput driver waktu di bandara, terus kita langsung dibawa ke unit yang alhamdulillahnya unitnya tuh cukup welcome banget ya di sini tuh. Setelah itu kita dicarikan motor sama unit, dan kan di sini tuh cukup susah nyari motor dan kos-kosan, sehingga kita tuh sekitar 2 minggu baru dapat kos-kosan dan motor itu. Oke, ini lebih seru di pencarian tempat tinggalnya ya, sama di kendaraan untuk operasionalnya. Nah, kalau tadi itu awalnya, nah kita juga pengen dapat cerita dong sebenarnya
teman-teman di sekolah tuh gimana sih penerimaannya waktu pertama kali teman-teman di awal-awal datang ke sekolah, kan belum kenal gitu ya, masih berjarak mungkin. Kalau dari Padang gimana sekolah-sekolahnya menyambut Tuti? Awalnya kita silaturahmi ke sekolah, ada sekolah yang welcome, ada sekolah yang nano-nano. Kayak ibaratnya ada satu sekolah yang kebetulan di situ lagi ada sales panci. Terus kami juga disangkanya karena datangnya bersamaan, kami diminta untuk ke ruang guru gitu. Terus kami di sana nggak ditanyain kayak dari mana, gimana gitu. Tapi ditanyain, Bu, ini harganya berapa ya? Gimana cara makainya gitu? Tentang si panci itu, aku bingung. Hah, ini gimana ya? Okay. Terus setelah disampaikan maksudnya, kami dari program Jawa for Kids, sekolahnya welcome banget akhirnya. Pun nggak hanya 7 sekolah tuh semuanya nggak welcome aja gitu, tapi ada satu sekolah yang memang dia udah ada something wrong di awal, sehingga dia kayak langsung mengutarakan bahwa saya nggak mau menerima program ini dan sebagainya gitu. Langsung melakukan penolakan di awal kami silaturahmi. Dan itu jadi pembelajaran banget buat kami. Oke, jadi nggak apa-apa lah ya di awal-awal ditolak dulu. Iya, betul. Gitu sebelum nanti mungkin akhirnya diterima, tapi nggak tahu juga ya akhirnya diterima apa enggak. Nah, kalau dari Une gimana Une? Di Lampung sendiri sekolah-sekolahnya ketika awal-awal datang ke sana, Une merasakan apa atau situasinya seperti apa? Iya, kebetulan hari pertama kita keliling ke sekolah tuh ditemenin oleh unit. Jadi tuh kayak penyambutan di sekolahnya tuh welcome banget gitu. Sampai ada tuh yang sekolah emang bener nyiapin untuk kayak nyambut makan-makan gitu. Salah satu sekolah gitu. Dan kita kan kebetulan 6 sekolah. Semuanya oke banget nih sekolahnya. Terus ada satu sekolah yang cukup pelosok. Itu benar-benar seneng banget ada kita gitu, soalnya mereka merasa kayak dipeduliin gitu dengan perusahaan walaupun mereka terpencil kayak gitu. Jadi overall emang welcome semua sih. Wah, beda-beda ya ceritanya ya. Kalau tadi kadang ada yang ditolak, malah Une tuh ngerasa disambut dengan amat baik di sekolah masing-masing. Iya, betul. Oke. Nah, itu kan awal ya, itu tadi cerita di awal-awal gitu. Nah sekarang setelah 6 bulan, hampir jalan ke 7 bulan ya, itu apa sih pembelajaran yang kalian dapetin setelah kalian mendampingi sekolah, berkolaborasi dengan guru, kepala sekolah, mengajar adik-adik di SD, itu apa sih pembelajaran yang teman-teman dapatkan gitu? Di Padang, Tuti mungkin dapat sesuatu apa nih? Banyak banget sih kalau diceritain, kayak nggak bisa diutarakan dengan kata-kata. Tapi di penempatan di Padang Pariaman khususnya, ini tuh kayak apa ya, mengasah skill kepemimpinannya gitu untuk saya secara pribadi. Karena banyak hal yang bisa diambil dan dijadikan pembelajaran untuk kehidupan selanjutnya. Terus seperti kayak tentang adaptasi dengan budaya lokal Minang gitu. Kayak bahasanya beda banget, dan itu sungguh luar biasa banget buat saya secara pribadi. Terus kayak kerja tim untuk gimana sih caranya mengelola manajemen diri satu sama lain sehingga bisa mengasah banyak hal positif di dalam diri saya secara pribadi gitu. Karena kebetulan satu tim penempatannya dia saya orang Jawa, dia orang Medan gitu. Jadi beda banget karakternya. Terus dan masih banyak lainnya sih kalau diceritain. Tapi seru banget. Jadi kalau dirangkum tuh banyak banget justru pembelajaran-pembelajaran yang bermanfaat untuk kepemimpinannya Tuti di kemudian hari gitu ya. Iya. Oke. Nah kalau dari Une nih gimana nih Une? Samakah dengan Tuti atau Une punya pembelajaran yang beda nih sama Une, sama Tuti? Mungkin kurang lebih sama, tapi yang bikin beda itu bagaimana kita mengolah ekspektasi kalau menurut saya tuh. Gimana dan tuh? itu di sini tuh cukup tantangan budaya setempatnya tuh cukup
besar gitu menurutku tuh. Soalnya kan dengan mereka tuh nyaman dengan keadaan sekitar, kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekitar gitu. Jadi itu semua membuat tantangan itu tuh harus effortnya gede gitu untuk menyesuaikan hal itu. Jadi kayak penyesuaian budaya aja gitu oleh daerah satu tempat. Oke, ternyata memang perlu adaptasi itu penting gitu ya di setiap tempat yang Iya. kita di situ memang hidup bersama. Nah, selama 6 bulan ini juga mungkin Tuti bisa ceritain ya dari Padang Pariaman ini bisa ceritain apa sih pengalaman menarik Tuti dan juga temen satu tim ketika menjadi fasilitator di sana. Banyak hal menarik di ranah Minang, khususnya di Padang Pariaman, kayak apa ya, seperti sekolah yang memberikan banyak hal ajaib yang kayak tanpa diduga gitu. Kayak seperti ceritanya datang dari salah satu sekolah di Padang, mereka yang awalnya kayak cuek, enggan, bergerak aja enggak gitu, stagnan banget gitu. Tapi setelah melakukan berbagai cara, melakukan berbagai pendekatan, akhirnya sekolah kayak, oh ternyata program tuh gini ya gitu. Akhirnya mereka paham dengan program seperti apa, dan kayak tanpa kita dorong, hal ajaibnya tuh kayak mereka melakukan banyak hal, kayak tiba-tiba esoknya udah ada taman, ketika kunjungan lagi udah ada kebun gitu. Loh, kok udah ada kelas impian dan lain-lain gitu. Wow, luar biasa banget gitu. Jadi banyak kejutan-kejutan kayak di sirkus-sirkus gitu. Iya, kayak banyak hal ajaib. Selain itu juga kayak tiba-tiba ada komunitas yang mau diajak kerjasama juga dan terbuka untuk menerapkan konsep non-certi gitu. Padahal kan di zaman sekarang susah banget ya untuk tanpa uang untuk bergerak gitu. Tapi dengan kegigihan kami, ternyata kami menemukan beberapa komunitas yang memang, ayo kita jalan sama-sama gitu, tanpa ada uang pun is okay gitu, jalan aja gitu. Seperti itu sih. Oke, jadi kolaborasi itu penting banget, dan juga di sana juga memang yang dikasih itu bukan semata-mata tentang pemberian dalam bentuk barang gitu ya, tapi ada juga tenaga, pikiran gitu kali ya. Dan tadi paling pentingnya sih sebenarnya mereka harus paham dulu sih ini programnya kayak gimana, baru ternyata setelah mereka paham, mereka melakukan atraksi-atraksi atau sirkus-sirkus yang luar biasa gitu ya. Iya, betul-betul. Iya, oke. Memang ya, mungkin memang harus paham dulu. Nah, kalau Une, pertanyaannya agak beda nih dari Tuti. Kalau Une sendiri nih, yang Une lihat dan Une rasakan dampak program ini untuk sekolah dampingan Une sendiri tuh apa sih yang kelihatan gitu kan setiap hari mungkin di sana, yang dulunya apa sekarang jadi apa, tuh ada nggak sih dampak-dampak di program ini yang terjadi di sekolah dampingan Une? Oh ya, untuk dampak sendiri sebenarnya tuh banyak ya, mulai dari sekolah yang akhirnya bisa pilah-pilah, rapi-rapi sekolah yang awalnya tuh ada satu ruangan yang isinya tuh ruang UKS, ruang guru, ruang dapur, ruang perpustakaan pun jadi satu gitu. Namun dengan adanya program ini gitu, sekolah tuh bisa bergerak untuk ngerapiin itu semua. Jadi yang awalnya berantakan itu jadi rapi banget. Mereka mulai sadar bahwa ternyata tuh kita butuh rapi-rapi di sekolah juga gitu, kayak pelapilan-pelapilan ber-5S lah kegiatan kita. Terus lalu ada juga tuh anak-anak yang mulai menerapkan dirinya tentang makanan sehat hingga dibawa ke rumah mereka gitu. Jadi mereka mengedukasi orang-orang rumah mereka gitu, dari neneknya, orang tuanya kayak gitu. Jadi tuh sampai kita kan pernah berkunjung ke rumah orang tua. Si orang tua itu bercerita gitu, wah anak saya ikut program ini tuh jadi bisa pilih-pilih makanan yang sehat mbak, lebih bisa mengontrol untuk makan apa aja, mengurangi es, seperti itu. Jadi itu hal-hal yang dampaknya menurut kita tuh luar biasa banget gitu, ternyata sebegitu besarnya ya dampaknya gitu. Terus selain itu juga tuh ada guru tuh yang merasa bahwa adanya program ini tuh mendekatkan emosional guru dengan siswa. Yang tadinya mereka hanya sebatas
aku seorang guru dan dia seorang murid, tapi sekarang mereka bisa mendekatkan emosional itu, jadi kayak saling lebih dekat lah dari sebelumnya kayak gitu. Karena mungkin lebih banyak aktivitas yang bukan hanya belajar gitu ya. Kalau misalnya aktivitas yang belajar kan mungkin dirasa formal gitu, saya guru dan kamu murid gitu, tapi aktivitas di luar belajar itu yang membuat kedekatan mereka mulai tumbuh gitu. Wah, ternyata banyak juga ya dampaknya. Daya jalarnya itu menyalur gitu. Daya jalar menyalur apaan sih? Jadi intinya maksudnya di sekolah tuh dia udah dapet dan nggak cuman di situ, tapi dia bisa nerusin ke rumahnya. Itu tuh keren sih menurut saya. Jadi sekali kita mengintervensi siswa gitu ya, kemudian orang tua dan lingkungan sekitarnya juga ikut terkena imbas dampak baiknya tentunya. Oke. Nah, saat ini nih kebetulan banget nih Tuti dan Une sekarang lagi dibuka untuk pendaftaran fasilitator Anak Indonesia Bersih dan Sehat. Sama aja tugasnya seperti teman-teman yang sekarang lagi ada di daerah penempatan, sama seperti Tuti, sama seperti Une. Dan ini daerahnya tentunya berbeda gitu ya. Boleh dong disemangatin mungkin ya, atau diajak, atau apa ya, sekedar bilang bahwa gimana sih rasanya jadi fasilitator, atau gimana sih testimoni kalian jadi fasilitator, sehingga mungkin banyak teman-teman yang masih ragu nih buat daftar jadi tergerak untuk ikutan daftar, atau paling nggak tahu sebenarnya apa yang dirasakan oleh teman-teman fasilitator ketika bertugas di sana. Dari Une dulu deh. Oke, jadi fasilitator tuh asik banget sih menurutku. Jadi kita selain belajar tentang ekspektasi ataupun semacamnya, kita bisa memberikan perubahan hal kecil. Karena perubahan itu tuh tidak harus dimulai dari yang semuanya yang terlihat gitu. Jadi perubahan sekecil apapun, bahkan perubahan yang belum dapat dilihat secara langsung itu tetap memberi dampak untuk kedepannya gitu. Jadi hayu sebagai anak muda, mari kita buka mata lebih luas bersama-sama untuk melihat segala hal yang belum dapat kita lihat di luar sana, dan mari membuat perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Mantap. Oke. Melalui anak-anak Indonesia yang bersih dan sehat juga tentunya ya. Betul. Nah, kalau dari Tuti nih, gimana? Dari dulu saya kayak selalu yakin bahwa hal sekecil apapun yang ketika kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan tentunya secara sadar akan memberikan dampak yang nyata pastinya, termasuk untuk Indonesia gitu. Dan untuk itu, untuk para anak muda, kamu harus berani menantang diri kamu untuk keluar dari zona nyaman sekarang, karena anak-anak Indonesia di luar sana sedang menunggu kedatangan kamu untuk memberikan perubahan. Karena masa depan Indonesia itu ada di keputusan kamu yang kamu ambil saat ini gitu. Jadi yuk jawab tantangan dan berikan perubahan untuk pendaftar dan mau terlibat dalam program ini menjadi fasilitator program Anak Indonesia Bersih dan Sehat. Oke, mantap juga nih Tuti juga ya. Oke, jadi ada Une, ada Tuti, terima kasih banyak loh ya kesempatannya di tengah-tengah setelah pulang sekolah sore-sore gitu ya, harus menyempatkan diri untuk mencari tempat-tempat yang sinyalnya mudah ya, karena kayaknya di sana tadi ada kendala sinyal gitu. Makasih banyak. Dan semoga di sana sehat-sehat terus sampai nanti bulan ke-9 bisa pulang dengan memberikan sedikit oleh-oleh perubahan perilaku di sekitar sana untuk menuju anak Indonesia yang bersih dan sehat ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Oke, dan itu tadi obrolan Rizky sama Une sama Tuti. Sekarang saatnya kamu kepoin di bit.ly/fasilitator JFK 2020. Di situ kamu bakal nemuin informasi kalau kamu memang tertarik dan berminat menerima tantangan dan memberikan perubahan bersama Java for Kids, Anak Indonesia Bersih dan Sehat. Oke, Rizky pamit, undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.